Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kita masuk ke struktur kontrol. Yaitu untuk struktur kontrol itu nanti ada dua macam ya. Oke, apa itu struktur kontrol? Oke, dalam bahasa pemrograman ada perintah dengan bentuk struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya suatu program. Nah, untuk dalam Visual Basic.NET mengenal ada dua jenis struktur kontrol, yaitu yang pertama yaitu struktur kontrol untuk percabangan atau pemilihan, yaitu biasanya digunakan untuk melakukan eksekusi di antara dua perintah. Misalkan kita ada mengerjakan A atau mengerjakan B. Nah, seperti itu. Jadi ada untuk melakukan suatu pilihan. Oke, kondisinya bagaimana? Yaitu nanti kondisinya sesuai dengan yang kita berikan. Yang kedua yaitu struktur kontrol untuk perulangan atau dikenal dengan looping, yaitu untuk melakukan hal-hal yang sama tapi yang diulang-ulang. Oke, kita langsung masuk ke struktur kontrol untuk percabangan atau pemilihan. Ya. Itu nanti di dalam VB.NET itu ada dua, yaitu yang pertama if then. Nah, ini digunakan jika, maka, dan select case. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua macam, yaitu yang if then dan select case. Oke, kita akan menggunakan yang if then. Statement ini digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Ya. Pernyataan dalam bentuk block statement hanya akan dilaksanakan ketika kondisi pengetesan atau pengujian bernilai benar. Oke, kita akan yang pertama yaitu if then dengan kondisi dan pernyataan tunggal. Jadi hanya perintahnya hanya tunggal ya. Jika kondisinya terpenuhi, maka lakukan sesuatu. Nah, ini kalau misalkan dalam VB.NET cukup if nilai lebih besar. Ini contoh ya, if nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang if then dengan pernyataan jamak. Artinya seperti apa? Yaitu nanti kita bisa memberikan suatu pernyataan yang lebih dari satu. Kalau yang tadi yaitu ini hanya tunggal, yaitu statementnya itu keterangan lulus, seperti itu saja. Nah, kalau misalkan yang sekarang yaitu pernyataan atau statementnya dia lebih dari satu. Misalkan jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya sampai pernyataan. Nah, ini ditutup dengan and if, seperti itu. Kalau yang tadi tunggal tidak perlu ya. Jadi cukup satu baris saja. Oke, ini contohnya jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangan lulus statement satunya yaitu keterangan lulus, dan statement 2 yaitu ucapan yaitu selamat. Seperti itu, ditutup dengan and if. Nah, itu ya. Ada kalau misalkan yang awal ini yaitu satu baris tanpa ada tutup and if. Ya. If nilai kondisi yang dipenuhi, maka statement yang dilakukan apa. Nah, ini berbeda dengan yang untuk yang pernyataan jamak, maka dia harus ditutup dalam satu blok. Yaitu bloknya apa? If, then, sampai and if. Ini bloknya gitu ya. Nah, jadi melakukan pernyataan 1, 2, atau statement 1, statement 2, sampai statement n. Ini contohnya. Jika nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus, ucapan selamat. And if ini, maka jika terpenuhi dia akan melakukan dua perintah, yaitu statement satunya, ini statement 2-nya. Kita lanjut. Yaitu if then dengan dua kondisi. Kalau yang tadi hanya satu kondisi dengan statement jamak, sekarang yaitu dengan dua kondisi. Nah,
Kalau hanya dua kondisi, maka kita cukup menggunakan if kondisi terpenuhi, maka statementnya, kalau statementnya banyak, silahkan ditulis statement 1, statement 2, dan seterusnya. Nah, untuk kondisi kedua, yaitu langsung else. Nah, jika kondisi pertama terpenuhi, lakukan apa? Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, lakukan apa? Yaitu jika tidak, statement selanjutnya apa? Yaitu statement 1, statement 2, dan seterusnya. Ditutup dengan and if. Maka jika terpenuhi, dia akan melakukan eksekusi yang ini. Jika tidak, dia akan melakukan eksekusi yang ini. Maka secara otomatis aplikasi akan melakukan pemilihan ya. Oke, contohnya sebagai berikut. Jika nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus, ucapan selamat. Jika tidak, keterangan tidak lulus, ucapan jangan bersedih. Seperti itu ya. Maka dia akan melakukan dua statement, yaitu keterangan dan ucapan. Dan kondisi kedua, dia juga sama. Pak, kalau misalkan kondisi kedua hanya keterangan tidak lulus, boleh tidak? Boleh. Gitu ya. Jadi statement ini sebaiknya dalam tutup blok seperti ini gitu ya, di blok. Jadi if, else, kalau misalkan ada lebih, kita akan lanjutkan, yaitu masuk yang selanjutnya, yaitu dengan kondisi jamak, if then dengan kondisi jamak. Pak, pernyataannya boleh satu? Boleh. Ya, sama ya, seperti yang tadi. Maka jika kondisi terpenuhi, maka pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Jika ada kondisi lagi, else if, kondisi terpenuhi, kondisi kedua, maka pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Else if, kondisi N, pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Nah, jangan lupa jika tidak, ini wajib ada ya, jika tidak, pernyataannya apa, seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini hanya menggunakan satu statement, maka hanya keterangan saja ya. Pak, kalau statementnya lebih dari satu, boleh. Silakan, nanti kita akan sekaligus langsung praktiknya. Oke, nah ini untuk statement select case. Nah, select case sama halnya seperti if then. Kalau select case juga mengerjakan suatu block statement berdasarkan uji nilai ekspresi. Perbedaannya adalah pada tata cara penulisan dan pengelompokan nilai dari variabel atau kondisi. Seperti itu. Misalkan select case, misalkan variabel yang diujinya apa. Case pertama, jika terpenuhi pernyataan apa, jika Pak pernyataannya lebih dari satu, boleh pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Case kedua, jika kondisinya terpenuhi atau nilai kedua terpenuhi, pernyataannya pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Pak, kalau satu pernyataan juga boleh. Ya. Jika sudah, maka kita tutup dengan case else. Nah, jika pilihan tidak ada ya selain itu, maka pernyataannya kita tutup dengan and select. Ya. Oke, kita langsung ke latihan pertama. Ini contohnya ya. Select case nilai. Jika nilainya A, case A, maka keterangannya apa? Case B, keterangannya apa? Case C, keterangannya apa? Case jika tidak, case else, keterangannya apa? Kita tutup dengan and select. Oke ya. Nah ini kita akan coba latihan. Silahkan dibuat form tampilannya sebagai berikut ya. Nah ini ada label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, label 7. Nah, untuk labelnya silahkan teksnya ya, properti teksnya silahkan kalian ganti. Misalkan yang tadi label satunya kalian ganti dengan nama barang, teksnya, harga satuan, jumlah barang, total harga, diskon, total bayar, dan bonus. Oke, kita lanjut. Kita masukkan yaitu text box-nya. Nah, text box-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dimasukkan text box-nya. Oke. Nah,
untuk harga satuan dan jumlah di awal saya memberikan nilai 0. Nanti kalau misalkan tidak diberi nilai, nanti pada waktu kita iseng-iseng mengklik tombol hitung, maka 0 dalam artian kosong, beda dengan 0 ya, nanti dia akan error, akan memunculkan suatu tanda error. Gitu ya. Oke. Oke, yang ini text box 1, ini text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6, text box 7. Oke. Nah, untuk property name-nya ya, silakan kalian ganti ya, text box satunya yaitu txt nama. Nah, berarti ini txt nama, ini txt harga, txt jumlah ya. Ini txt total, txt diskon, txt bayar, dan ini txt bonus. Oke ya, jangan sampai salah kamar ya. Oke, jadi jangan sampai salah kamar. Oke, kita masukkan yaitu button-nya, button 1, button 2. Untuk teksnya button 1 yaitu kalian masukkan hitung, dan button 2 yaitu ulang. Nah, di sini ada sedikit kita modifikasi ya. Nah, untuk properties teks pada objek button ya, untuk buttonnya ya, button 1 name-nya diganti ya, BTN hitung, dan button 2 BTN ulang. BTN ulang. Nah, untuk objek BTN hitung dan BTN ulang ya, kita akan tambahkan simbol ya pada teksnya ya, kita tambahkan simbol dan. Nah, maka pada tombol akan nampak garis bawah setelahnya. Seperti apa? Nah, nanti seperti ini pada waktu di tombol hitung ini. Nah, ini ada garis bawah. Nah, ini difungsikan untuk alternatif kalau misalkan kita tidak menggunakan mouse untuk klik ya, maka kita bisa menggunakan yaitu tombol Alt plus H. Nah, seperti itu. Ya, nah, maka btn hitung.text kita berikan simbol dan hitung, btn ulang teks kita isi dengan dan ulang. Nah, itu nanti fungsinya akan menjadikan sebagai tombol alternatif. Jadi selain menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan tombol alternatif yaitu Alt plus H dan Alt plus U. Nah, gitu ya. Jadi Alt dulu, nanti U, Alt H. Nah, seperti itu. Maka kalau misalkan tampilannya tampak sebagai berikut. Oke, nah ini kita akan ada suatu ketentuan pada program di atas ya. Nah, untuk total harga yaitu dari harga satuan dikalikan dengan jumlah barang, ya. Harga satuan dikalikan dengan jumlah barang. Nah, sedangkan diskon dan bonus didapat dengan sebagai berikut ya. Misalkan untuk kita akan menggunakan statement struktur kontrol yang if ya. Nah, ini misalkan jika lebih besar dari 500.000 maka akan mendapatkan diskon 20% dan bonusnya tas pinggang. Nah, berarti ada berapa statement? Ada dua, yaitu untuk menghitung diskon dan untuk menampilkan bonusnya seperti berikut ya. Nah, ini jika lebih besar dari 200.000 atau sampai dengan 200.000 sampai 500.000 ya, maka 15% dikalikan total harga, dapat bonusnya payung. Nah, if yang selanjutnya yaitu 100.000 sampai 200.000, maka dia dapat bonus 10% dikalikan total harga. Bonusnya apa? Kaos. Selanjutnya 50.000 sampai 100.000, 5%, yaitu kita kalikan dengan total harganya, nanti bonusnya apa? Cangkir. Nah, jika di bawah itu ya diskonnya 0 dan tidak ada bonusnya. Nah, oke.
kita lanjut, yaitu double klik pada BTN ulang. Nah, ini kita untuk harga dan jumlah kita berikan nilai 0, sedangkan yang lainnya kita kosongkan, 0 ya, 0 atau kosong itu ya. Beda dengan 0. Nah, maka untuk di aplikasinya, oke, nah ini ya, kita coba double klik untuk tombol ulang ya. Nah, ini kita bisa double klik di tombol ulang seperti ini ya. Kita masukkan perintahnya. Oke. Atau kita menggunakan yang event. Nah, event ini ada klik. Nah, jadi pada saat tombol diklik, nah kita klik. Nah, ini juga sama ya. Kita masukkan perintahnya. Oke, berikut perintahnya ya, yaitu teks nama .teks. Kita kosongkan, teks harga .teks 0, teks jumlah .teks 0, teks total .teks kita kosongkan, diskon kita kosongkan, bayar kita kosongkan, bonus kita kosongkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti silahkan di tes ya, dicoba ya, misalkan dicoba. Coba ya, saran seperti ini. Saran. Nah, ini akan muncul yaitu, nah, kalau misalkan kita iseng, nah seperti ini gitu ya. Nah, fungsi ulang nanti dia akan mengosongkan, sedangkan harga dan jumlah di-nolkan. Nah, seperti itu. Bisa ya. Nah, kalau berhasil nanti seperti ini. Oke. Nah, untuk mengedit kita harus close dulu atau kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Nanti kalau enggak nanti kita tidak akan bisa mengedit aplikasi kita. Kita stop. Nah, oke, langkah selanjutnya itu silakan double klik button hitung, BTN hitung ya, yang sudah kita ganti tadi. Itu kita masukkan. Nah, tahap awal yaitu kita akan yang namanya membuat deklarasi atau memperkenalkan sebuah variabel, yaitu kita masukkan harga, jumlah, tipenya integer ya. Untuk menulis variabel di VB.NET kita tulis dengan dim. Nah, seperti itu ya. Dim harga, jumlah, as integer. Artinya apa? Kita menyiapkan sebuah variabel namanya harga dan jumlah, dia menampung untuk bilangan bulat. Oke. Sedangkan dim total, diskon dan bayar double gitu ya. Kenapa Pak menggunakan double? Karena kemungkinan dia akan ada pecahan ya, misalkan bayar juga sama karena diskon itu tadi dikalikan sekian per 100, berarti dia kemungkinan pecahan ya. Bayarnya juga otomatis sama. Untuk total ini sebetulnya bisa masuk ke integer juga ya. Oke. Nah, sedangkan bonus, karena tadi ada bonus ya, maka kita buat yaitu tipenya yaitu string. Nah, untuk bonus tipenya string karena dia menyimpan data. Nah, di sini data yaitu tas, pinggang, payung, berarti ini hanya sebuah kumpulan dari karakter atau disebut dengan string. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan yaitu untuk hitung ya, kita hitung. Sebelum kita hitung yaitu kita menangkap dulu dari nilai dari teks yang ada di harga dan jumlah, yaitu kita masukkan ke dalam variabel harga. Nah, variabel harga ini nanti akan menangkap yaitu dari nilai teks harga.teks yang sudah kita ubah yaitu dengan perintah value, nah gitu ya. Artinya dia akan merubah nilai dari teks harga.teks tadi ya, atau string tadi menjadi sebuah nilai. Itu. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Nah, kita hitung yaitu total, kita masukkan yaitu total sama dengan harga dikalikan jumlah. Nah, biar tampak di layar kita, maka kita tampilkan yaitu tag txt total, yaitu
.text yaitu dari hasil perhitungan total. Jadi nanti setelah kita klik tombol hitungnya, kita klik, maka dia akan menampilkan tulisan dari jumlah perkalian dari harga dikalikan jumlah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke proses seleksi persyaratan. Oke, untuk proses seleksi persyaratan, nah kita bisa mengujinya satu-satu gitu ya. Kita menguji satu-satu. Oke, nah karena ini menggunakan if kondisi lebih dari satu jamak dan statement jamak, ya, maka kita gunakan sesuai dengan perintahnya. Nah, sesuai dengan kondisinya, jika lebih besar dari 500.000, maka dapat diskon 20%, dapat bonusnya yaitu tas pinggang. Maka kita masukkan, jika total lebih besar dari 500.000, maka diskon yaitu 20/100, karena kan 20% tadi kan ya, 20/100 dikalikan dengan total. Bonusnya yaitu dapat tas pinggang, seperti itu. Karena ada if-nya jamak, maka kita masukkan else if, kita masukkan lagi total lebih besar dari 200.000, maka diskonnya 15%, dibagi 100 dikalikan total, bonusnya tadi payung, dan seterusnya. Nah, untuk terakhir, yaitu yang terakhir itu yang mana? Yaitu terakhir yang ini. Jika lebih kecil dari 50.000, nah maka kita langsung berikan yaitu else, gitu ya. Karena tidak ada if kondisi selanjutnya, maka langsung else, diskon 0, bonus 0, seperti itu. Nah, ini nanti pada waktu kita eksekusi tidak akan muncul. Maka kita harus munculkan ke form kita. Setelah kita hitung, kita berikan untuk bonusnya, diskonnya berapa. Nah, selanjutnya kita tampilkan ke layar, yaitu perintahnya apa. Nah, ini untuk menampilkan hasil, yaitu bayar. Ini kita hitung dulu bayar, yaitu yang tadi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kan total bayar, yaitu total harga dikurangi diskon. Nah, ini ya. Maka kita bayar total dikurangi diskon. Maka teks diskon.text sama dengan diskon. Karena tadi sudah ada if, maka dia akan menampilkan diskon sesuai dengan pilihan yang dimaksudkan. Teks bonus.text yaitu bonus sesuai dengan yang pilihan tadi. Teks dibayar yaitu dari hasil perhitungan yang atas ini. Maka akan oke. Maka kalau misalkan kita uji hasil aplikasi kita, maka kita run seperti ini. Nah, misalkan kita masukkan kaca mata berlian, misalkan gitu ya, atau kacamata emas. Misalkan harga satuannya yaitu 25.000. Nah, pembeliannya yaitu 10. Nah, maka kita hitung totalnya yaitu 250.000. Nah, diskonnya berapa persen? Nah, karena tadi lebih besar sama dengan 200.000. Nah, lebih besar di antara berarti kan ya, di antara 200 sampai 500.000 dan tidak lebih besar dari 500.000, maka dia dapatnya 15% dari total harga. Dapatnya apa? Payung. Coba kita cek sesuai atau tidak. Oh, diskonnya sekian, total bayarnya sekian, yaitu total dikurangi diskon, maka dapatnya sekian, bonusnya payung. Seperti itu ya. Nah, fungsi ulang nanti untuk mengosongkan. Nah, seperti ini gitu ya. Misalkan baju namanya gamis Arab, misalkan gitu ya. Nah, gamis Arab. Nah, harganya yaitu di 150.000. Belinya misalkan kita beli 5. Nah, kita hitung. Nah,
Oke. Nah, karena dia lebih besar dari 500.000 ya, maka diskonnya yaitu 20% dari 750.000, dapatnya sekian, total bayarnya yaitu dari total harga dikurangi diskon. Maka sekian, bonusnya apa? Yaitu bonusnya tas pinggang, karena lebih besar dari 500.000 seperti itu. Oke ya, silakan dicoba ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita punya grup, bisa ditanyakan di grup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan tulis ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan sambung untuk yang full control, untuk yang perulangan atau looping ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.